Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena bertemu kembali di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan telah menyertai melindungi kita di sepanjang malam sampai kita bertemu di pagi hari yang indah ini untuk selalu bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hari kerja kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari kami dari Gereja Masih Adventist hari ke-7 sidang Jemaat Jusuf Puro yang ada di Surakarta, kita bertemu kembali dalam acara yaitu renungan pagi di pagi hari yang indah ini. Judul renungannya adalah mendatangkan kebaikan. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita supaya kita mengerti arti perbaktian, arti firman ini bagi kehidupan dan peran kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Dan Tuhan pertemukan kami di pagi yang indah ini Tuhan, dari gereja Masih Advent hari ke-7 sidang Jemaat Jusuf Puro berserta dengan saudara-saudara kami yang seiman di pagi hari ini. Dan kami akan merenungkan sebagian dari firman Bapa. Kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti arti firman itu dalam kehidupan kami, dan kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan peran kami. Dan kami akan semakin terberkati di sepanjang hari kerja kami ini Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungannya adalah mendatangkan kebaikan. Saya ambil ayat intinya dari 2 Raja-Raja 8 ayat 2. Dikatakan apa? Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Siapakah perempuan itu? Oke, kita pasti bertanya. Yang langsung menurut apa kata-kata dari abdi Allah, yaitu Elisa. Di mana pada saat itu dia berkata untuk perempuan itu beserta dengan keluarga untuk meninggalkan negeri itu, dan mereka menetap selama 7 tahun lamanya di negeri Filistin. Kita tak tahu namanya, ia hanya disebut sebagai perempuan Sunem. Sesuai nama kotanya, ia kaya, ramah dan murah hati. Saat ia tahu bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah, ia membangun satu kamar khusus baginya untuk beristirahat yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Lalu beberapa tragedi menimpa hidupnya. Putra tunggalnya mati, namun Tuhan membangkitkannya. Kemudian ia dan keluarganya harus meninggalkan kotanya karena kelaparan panjang menimpa negerinya. Dan saat ia kembali, rumah dan ladangnya telah dikuasai orang lain. Dalam seluruh peristiwa ini, perempuan Sunem itu tetap setia kepada Tuhan. Ia mempercayai dan menaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa. Terkait harta miliknya itu, ia datang mengadukan perkaranya kepada raja. Pada saat yang sama, sang raja sedang mendengarkan kesaksian Gehazi, pelayan Elisa, tentang mujizat Allah. Ia menyampaikan kisah tentang perempuan Sunem dan anaknya yang hidup kembali. Dan tiba-tiba saja perempuan itu beserta anaknya telah berdiri di hadapan mereka. Kini ia sendiri bersaksi kepada sang raja. Dan peristiwa getir di masa lalu itu kini membantunya memperoleh kembali seluruh miliknya. Benarlah kata Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan berbagai pergumulan hidup menimpa kita? Namun pada waktunya, bahwa Dia akan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sungguh suatu janji yang menghiburkan hati. Di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di hari-hari yang kemarin. Mungkin juga ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita di hari-hari yang kemarin. Tetapi yakin dan percaya saudara-saudara bahwa semua itu adalah suatu hal yang indah pada waktunya, di mana Tuhan telah memimpin kita melewati hari-hari yang lalu sampai tiba pada hari ini. Dikatakan di sini apa? Di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Jadi melalui renungan pagi hari ini, sebagaimana seorang perempuan Sunen, dia tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan kepadanya adalah menjadi suatu kebaikan. Kita tahu, kita mungkin tidak tahu namanya, tetapi satu peristiwa yang sangat indah yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah walaupun dia kaya, tetapi dia adalah seorang yang murah hati, yang selalu taat apa yang dikatakan oleh abdi Allah kepadanya. Jadi melalui pelajaran di pagi hari ini dan renungan di pagi hari ini, kita mungkin akan satu pegangan dalam kehidupan kita, dikatakan apa? Di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.